Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cuan Trading Channel ya teman-teman. Kita cari rezeki dulu ya, mudah-mudahan ada rezeki. Kita buka market dulu sebelum jelasin sesuatu yang sangat bermanfaat ya, insya Allah. Oke. Kemana ini abang-abang? Ini mau kemana? Kemana ini? Cirolo 4 5. Bentar. Biasa teman-teman ya, posisi pancingan kalau loss jangan emosi, kalau profit alhamdulillah. Turun. Jangan lupa ngopi teman-teman ya, biar fokus. Saya kirain dia akan naik mengejar di sini resistennya. Oh ternyata dia turun, membentuk bearish, informasinya turun aja. Kalau mau 3 menit juga boleh, 4 menit boleh, nggak ada yang larang ya teman-teman. Tuh. Oke. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, loss yang tadi terganti. Masya Allah ya, alhamdulillah. Baru nunggu beberapa menit, ini saya langsung buka market ya teman-teman. Itu langsung buka market, langsung dibikin video. Alhamdulillah dapat marketnya kayak ini, walaupun tadi di awal loss ya teman-teman. Itu apalagi kalau teman-teman nerapin seperti yang arahan yang ada di video, yaitu dengan membangun kerjasama yang baik di antara teman yang lain. Wah, dapat marketnya enak terus ya teman-teman. Alhamdulillah. Mau nyari kemana teman-teman ya, naik dulu. Konfirmasinya turun. Naik apa turun ya, C2 naik. Mau nyari kemana
teman-teman bisa dapat segini. Oke, pas-pas. Teknikal C5. Tulis lah, kecil pun ndak apa-apa, ndak opo-opo. Yo, tulis sumbu yuk di 5 menitnya yuk. Terus orang ke bawah, tapi profit ya, profit teman-teman. Apakah area ini akan ditembus? Sepertinya sih akan ditembus. Ya sabar. Sabar ya teman-teman. Baru berapa menit? Baru 7 menit. Ya, ini aja teman-teman. Bentar, ayolah. Beda sedikit aja kalau di binary optionnya. Udah ambiar. Alhamdulillah ya. Ingat ya teman-teman. Ingat terus, di sini ada 4 prinsip dalam membidik. Teman-teman pegang yang mana? Di semuanya ini ada risikonya, ada keuntungannya masing-masing. Ya. Sebelumnya banget sudah saya jelasin ya di sini. Ya,
bidikan dengan memegang prinsip bidikan prestasi, mau satu bidik, dua bidik, tiga bidik, tutup, misal seperti itu. Kemudian yang di sini menunggu momen. Setelah sudah ada momen, kita bidik. Bidiknya apa bang? Ini mau satu bidik, dua bidik, atau tiga open posisi. Ya, untuk di awal teman-teman pegangnya prinsip yang nomor satu, dan yang setelah sudah melewati beberapa bulan, teman-teman silakan menginjak ke sini. Yang ketiga apa bang? Yang ketiga teman-teman harus ingat ya, prinsip membidik dengan memegang prinsip. Ya, membidik dengan memegang prinsip, pegang stop loss dan juga take profit. Atau di sini kalau modalnya, kalau kemudian psikologi kita tenang, modalnya besar, ya skillnya sudah ada karena sudah melewati semuanya. Di sini kita silakan jika mau memilih cara membidik dengan memegang prinsip ending profit. Itu ya teman-teman, ending profit. Oke ya, alhamdulillah. Baru berapa menit? Belum 15 menit ya teman-teman. Alhamdulillah ya, dapat rezeki nomplok. Jadi harus ingat ya, di trading ya, di binary option ya, khususnya di binomo ada 4 prinsip dalam membidik. Pegang bidikan prestasi, yang menunggu momen, pegang stop loss, take profit atau ending profit. Semuanya ini ada keuntungannya, ada kekurangannya, itu loh ya. Intinya bertahap ya teman-teman. Belajar trading itu nggak boleh terburu-buru, harus dibawa santai, semuanya bertahap. Jika kita ingin menghasilkan sesuatu yang besar, ya kita harus bersedia melewatinya dengan hal-hal yang kecil dulu ya, karena semua yang hal besar itu berawal dari hal-hal yang kecil yang kita syukuri. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu diingat dan juga diterapkan ya teman-teman. Oke, di sini mau kemana? Bikin lagi aja. Kalau teman-teman yang nggak paham tentang yang tadi saya jelasin, yang barusan saya jelasin, insya Allah ya, ibarat naik perahu nggak punya kompas tuh. Oke, ibarat perahu, naik perahu yang nggak punya kompas, jadi ya membuang-buang waktu, bisa jadi teman-teman nabrak karang, itu loh ya. Di trading ini rumit ya, makanya saat kita belajar ke seseorang jarang banget dikasih semuanya seperti yang di video sebelumnya ya. Paling kalau yang dia miliki misal 100, paling yang dikasih 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 doang, semuanya diumpetin. Makanya di sini bongkar-bongkar terus isinya ya teman-teman. Itu oke, alhamdulillah profit lagi. Ini mau kemana nih? Konfirmasinya turun, dibalas bearish. Bearishnya info naik, berarti ini naik teman-teman.
trading ini rumit ya, semuanya harus kita pahami, apalagi kalau teman-teman ngikutnya sama orang yang pelit berbagi. Oh ya udah ya, malah tambah pusing gitu loh. Sesuatu yang sederhana harusnya bisa mudah dipahami, orang tersebut malah dibikin ribet ya. Itu harusnya yang ribet dibikin simple, malah yang sudah simple dibikin ribet ya. Itu teman-teman ya, makanya ya jangan menyepelekan ilmu trading ini, jangan anggap remeh. Ilmu trading ini katanya gampang ini dan itu, buktinya teman-teman selama ini udah bertahun-tahun masih aja losol itu, ngikut kesana kemari ya. Untuk itulah hanya sedikit sekali yang berhasil di sini. Dari 1000 orang mungkinnya 2 itu loh ya teman-teman, 2 orang saja yang berhasil. Pun itu ya mungkin ngulik ya teman-teman, benar-benar meluangkan waktu dengan baik di sini. Ini saya sambil ngoceh-ngoceh sambil bidik juga ya. Sebenarnya sih mau ngasih tahu ya, segala sesuatu kalau punya ilmunya itu enak ya teman-teman, tinggal kita olah lagi ya. Jangan sampai sesuatu yang sedang kita tuju bikin kita berantakan, itu loh ya, maksudnya sih gitu teman-teman. Kita harus bersedia berproses, berani berjuang, berani meluangkan waktu ya teman-teman. Sambil support, berani berjuang, berani berproses, jangan hasilnya aja ya yang kita pikirin, tetapi nggak mau membayar harganya. Di trading ini rumit ya teman-teman, jadi beranilah membayar harganya, beranilah membayar prosesnya. Itu jangan juta-jutaan di sini, kita nggak mau ngeluarin duitnya hanya untuk nafsu doang, ambisi doang ya. Maksudnya apa ya? Iya, untuk ambisi doang ya teman-teman. Ilmu nggak punya malah nyemplung, itu loh, itu kan ambisi ya, serakah, rakus. Ini dari tadi saya makanya CTC terus ya teman-teman, makanya CTC. Kenapa sih jarang banget yang berhasil, banyak yang berhasil di sini? Karena seperti itu, kita hidup di zaman yang katanya canggih, tetapi kita ya, cara berpikir kita malah turun teman-teman ya. Itu akar masalahnya di situ teman-teman. Kita sebenarnya udah tahu ya hasilnya gimana di sini, tetapi ya pikiran kita penuh dengan barang-barang rongsok itu loh ya. Jadi peluang yang luar biasa yang sudah dikasih Allah itu
jarang sampai ke kita. Ya itu, nanti saya udah bayar pikirannya kesana kemari kan, nanti saya sudah bayar, nanti sama aja, belum apa-apa udah pikirannya kayak gitu ya. Insya Allah nggak bakal jadi apa-apa ya teman-teman. Tuh ya. Berpikirlah positif teman-teman, agar yang datang ke kehidupan kita hal-hal yang baik. Ya itu. Berpikirlah positif ya, agar yang datang ke kehidupan kita hal-hal yang baik. Tuh teman-teman, ini kenapa ini? Oke, saya putar haluan yang di sini garisnya bisa menembus ya teman-teman, bisa menembus apa bang? Bisa menembus support ya, awal periodenya juga. Ya, saya sebelum buka edukasi kayak gini pun ya, saya udah tahu teman-teman, pasti banyak trader pemula yang ngomongnya ini dan itu ya. Berbayarlah inilah itulah ya, banyak negatifnya daripada positif ya. Makanya di sini ya saya sudah menyiapkan ya, bersabar ya, menunggu orang-orang yang satu frekuensi. Mereka nggak berpikir bahwa selama ini mereka itu lost terus di sini ya. Harusnya kan berpikir, ini bukan promosi ya, hanya sekedar membuka pemikiran teman-teman aja ya. Mereka nggak pernah berpikir, nggak mau berpikir ya. Itu loh. Mereka sudah merasakan puluhan juta ya di trading bangkrut, tetapi masih saja ya mengulangi sikap usang itu loh yang bikin mereka semakin berantakan. Saya bisa ngomong kayak gini karena dulu saya pernah ngalamin ya teman-teman, bangkrut di sini, loss puluhan juta di sini. Alhamdulillah saya bisa mengembalikannya dalam hitungan beberapa bulan, yang videonya saya sudah bagiin di publik ya. Itu saya sudah bagiin videonya, sudah saya bagikan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterapkan, karena saya disitu membongkar dengan metode yang paling simpel banget ya itu. Kalau teman-teman gak mau bersabar ya, seperti yang di video yang ada di video tersebut, cara mengembalikan modal ya,
jangan pernah berharap ya teman-teman bisa mengubah takdir abang-abang semuanya di sini. Ya, alhamdulillah profit. Sekilas mudah ya trading ini teman-teman, FTT itu mudah sekilas, tetapi kalau belum dikasih tahu kuncinya ya teman-teman bakalan jatuh terus ya. Itu segini saya kasih tahunya mendetail banget ya, dari psikologi ya, pengendalian diri, teknikal, dan juga cara manage keuangan. Kalau belum saya kasih tahu gimana coba? Sedangkan saya sudah kasih tahu pun teman-teman banyak yang melanggar. Karena apa? Karena semua broker trading itu sudah tahu kelemahan terbesar teman-teman semuanya, yaitu rakus. Yang seperti di video sebelumnya. Oke, alhamdulillah ini profit ya teman-teman. Dari tadi saya menggunakannya technical CTC terus ya, C5 CTC FTT. Di zaman yang serba sulit ini kita kurang bersyukur teman-teman yang sudah dikasih kemudahan kayak gini oleh Allah. Cara nyari duit malah kita menggunakannya enggak ini ya, salah menggunakan, akhirnya ya merugikan diri sendiri. Sekilas trading ini mudah nih ya teman-teman, mudah nih, enak, merah semua, hijau, merah ya. Tetapi kalau nggak tahu kuncinya teman-teman pasti ambiar ya teman-teman. Itu karena apa? Karena seperti di video sebelumnya, semua broker trading ya, broker trading sudah tahu kelemahan terbesar kita, yaitu apa? Rakus ya. Kemudian takut kehilangan, khawatir ya, rakus, takut kehilangan atau khawatir lah ya. Rakus sebenarnya ada solusinya, tetapi ya seperti itu, ini takut kehilangan ya teman-teman. Tetapi sayangnya di sini sudah kehilangan pun ya mereka masih aja jor-joran di sini ya, dengan menggunakan cara lama tanpa ilmu itu loh. Mereka nggak mau membayar prosesnya, nggak mau membayar harganya. Mereka lebih memilih deposit daripada investasi leher ke atas. Itu yang disayangkannya. Dan semua broker trading, baik itu di binary option ataupun di forex, itu sudah tahu semuanya teman-teman ya, karena mereka juga buka kayak gini ya, bikin perusahaan seperti ini pengen untung bukan buntung ya. Untuk itulah teman-teman ya, ubahlah semuanya dengan baik ya. Mumpung dipertemukan oleh Allah dengan channel ini, manfaatkan dengan baik, jangan disia-siakan. Karena di channel ini bukan hanya membahas tentang profit doang, tetapi membahas sesuatu hal yang tujuannya agar cara trading teman-teman semakin bertumbuh dan berkembang. Itu loh ya. Jadi manfaatkan dengan baik ya pertemuan ini teman-teman. Itu. Dan di sini tadi saya sudah jelasin ya, prinsip kita ya dalam membidik ada 4 bidikan per sesi, mau 1 bidik, 2 bidik, atau 3 bidik gitu loh ya. Kemudian yang kedua menunggu momen, yang ketiga pegang stop loss atau take profit. Nah yang keempat ini tahapan terakhir nih, ending profit ya. Untuk di awal teman-teman pegang ini dulu, ketika sudah dirasa mumpuni, naik level lagi ke sini, pegang stop loss ya. Setelah dari 1, 2, 3 sudah dilewati, silahkan naik level lagi ke sini
Ya teman-teman, itu ya saya hafal loh ya teman-teman. Dari sekian banyak yang saya sudah sampaikan, saya hafal karena saya dulu menulis, merenung ya, lagi di awal, lagi waktu masih dodol ya, masih lol itu loh ya, kata Mbak Sherly-nya kan itu lol ya, tolol. Ya saya hafal loh ini ya teman-teman, yang saya jelasin itu hafal, alhamdulillah di luar kepala ya, semuanya atas izin Allah ya teman-teman. Kenapa saya bisa kayak gini? Karena saya dulu mencatat ya teman-teman. Itu dulu saya mencatat apa yang saya anggap penting, saya catat, saya baca lagi berulang-ulang itu loh teman-teman. Apalagi di sini saya sadar banget yang kita perjuangkan adalah uang, yang kita tradingin uang bukan daun. Ya saya gali semuanya di sini biar saya nggak kena emosi gimana itu loh ya, biar saya bisa profit konsisten gimana itu. Sebelum deposit saya ngapain dulu ya enaknya itu ya. Makanya para anak didik saya ngomongnya ini ceramah trading. Karena kalau didengar-dengar ini kayak apa, kayak ustadz sedang ceramah di masjid ya teman-teman. Sampai saya bisa berani ngomong ini adalah ilmu kehidupan ya, karena di sini mengajarkan kita untuk bersabar, disiplin, tegas, jangan meremehkan, rendah hati itu loh ya, berani berjuang, berani menentukan tujuan jangka panjang ya teman-teman. Itu jangan emosi, jangan rakus, wah semuanya ada di sini teman-teman. Kalau di luar sana kan, kalau di kehidupan biasa kan, kalau ada yang menghina kita kan bisa marah, mengajar orang yang menghina kita. Kalau di sini kita kan nggak mau kalah teman-temannya. Tetapi kalau kita melawan, tidak bisa mengendalikan diri dengan baik di sini nih ya, yang rugi kita ya. Kalau di kehidupan biasa kita ribut sama orang, meskipun kita kena pukul, tetapi kita kan alhamdulillah bisa mukul orang tersebut. Kalau di sini yang rugi kita sendiri itu loh ya. Makanya saya berani ngomong ini adalah ilmu kehidupan. Tetapi mungkin orang-orang yang nggak pernah merenung, nggak pernah menggali, mungkin ketawa ya. Itu mungkin ketawa ketika saya mengatakan ini adalah ilmu kehidupan, baik itu di binary option ataupun di forex. Sebelumnya saya sudah jelasin permainan di forex dan di binary option itu beda banget antara bumi dan langit ya teman-teman. Itu ya, keuntungan di sini nggak banyak istilah ya teman-teman. Itu nggak seperti di forex, tetapi ada kerugiannya, ada kekurangannya di sini. Di sini nggak bisa menjadikan kita kaya raya secara mendadak. Karena ada tak profit yang harus kita pegang benar-benar teman-teman. Beda dengan di forex, analisa 1 jam 2 jam sampai seharian ya. Karena teman-teman kan misal ya modalnya besar, nggak mau asal open posisi, jadi bersedia menunggu momen ya, karena sudah memiliki prinsip day trader itu loh, bersedia menunggu momen 2 jam 3 jam 5 jam lah seperti itu. Yang penting endingnya sangat memuaskan itu. Kalau di sini permainan kita ya teman-teman, ya nggak seperti di forex. Paling kalau untung di sini ada persentasenya ya teman-teman. Itu nah kerugiannya kalau di forex, kalau intinya kalau pengen cepat kaya jangan mainnya di sini, tetapi di forex. Tetapi ilmu di forex itu ya, sebelum teman-teman lanjut ke forex, alangkah baiknya pelajari dulu semua ilmu di binary option tentang penggabungan durasi waktu ya. Karena di forex itu sebenarnya simple banget ya, adanya di SNR, area pemantulan, pola market ya, kemudian penggabungan durasi waktu baik di ETF yang terendah sampai yang tertinggi itu loh ya.
Di forex kan hanya memprediksi pergerakan arah harga kemana selanjutnya, ya kan. Itu beda dengan di sini, ya. Dalam 3 menit kita harus fokus, ya. Ketika open posisi misal 3 menit 2 menit harus benar-benar, ya. Karena apa? Karena kalau beda sedikit aja di sini kita loss, itu loh ya teman-teman. Nah, untungnya di sini modal 1,4 juta pun bisa menghasilkan profit, tetapi profitnya ya sedikit. Tetapi kalau di forex ya memang cepet kaya, tetapi bangkrutnya juga cepet, gembelnya cepet. Modalnya ya kalau bisa jangan 1,4 juta minimal kalau teman-teman mau serius, dan seharusnya memang serius, jangan modalnya segini kalau di forex, tetapi segini teman-teman ya, 14 juta itu. Kenapa saya menjelaskan kayak gini lagi? Biar teman-teman paham segala sesuatu itu ada ilmunya, ada yang harus kita pelajari. Kita harus berani berproses, kita harus berani membayar harganya, baik itu dari perjuangan, pengorbanan, uang juga, ya. Itu jangan sampai teman-teman hanya bersemangat deposit, bersemangat menggali kuburan, ya, tetapi teman-teman lupa ya menciptakan senyum kebahagiaan untuk keluarga dari apa yang sedang kita geluti itu loh ya. Kenapa saya menjelaskan kayak gini? Biar teman-teman terbuka, mau itu di forex apalagi di binary option, semuanya ada risiko dan keuntungannya masing-masing teman-teman ya. Saya sebenarnya nggak terima kalau di binary option ini dianggapnya judi itu loh ya. Jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Analisanya benar-benar dianggapnya judi ya. Di sana cuman sekedar nebak arah pergerakan harga ya. Simpel sebenarnya teman-teman ya. Itu. Nah, ini mau kemana? Di sini digaris dulu lagi ya. Ini area pemantulannya sudah bisa ditembus ya teman-teman. Sudah bisa ditembus oleh ini, tetapi di sini ada area resisten dan support. Informasinya naik. Ini mau kemana nih? Perhatikan ini dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman analisanya di 15 menit, berarti di satu candle ini adalah 15 menit teman-teman ya. Nah, setelah di 15 menit naik lagi ya ke tahap yang lebih besar, misal 1 jam atau berapa jam itu loh. Nah, hanya mengandalkan seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak bisa menggabungkan durasi waktu, di sini kan saya menjelaskan semuanya nanti di kelas grup ya, tentang penggabungan durasi waktu juga. Tujuannya biar teman-teman barangkali ingin masuk ke forex biar enak ya. Itu kebanyakan yang sudah terjadi, yang sudah mahir di sini ya teman-teman, masuk ke forex enak. Tetapi dari trader binary option ketika masuk forex, mereka menggunakannya scalping ya, karena nggak terbiasa menunggu berjam-jam berhari-hari itu loh ya teman-teman. Mereka menggunakannya scalping. Cari profitnya punya sama seperti di sini. Misal ini turun, ini terbentur area support, misal di 5 menitnya dia ngambilnya dari sini ke sini, batas stop profitnya di sini. Itu loh ya. Kalau orang-orang binary option masuk ke forex, kebanyakan itu scalping ya, scalper kata orang ya. Tuh makanya orang-orang forex ya kalau bisa menaklukkan binary option, mereka itu hebat ya, bisa menjadi mahaguru di sini ya, mahaguru ya. Itu karena apa? Karena orang-orang forex itu sudah biasa bersabar teman-teman ya. Bersabarnya nggak main-main mereka itu ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan harian. Coba aja tanya sama mereka itu loh
modal yang mereka pakai bukan seperti kebanyakan orang yang modal yang modal seupil hanya dapat juta-jutaan, bukan ya. Itu makanya yang sering kita dengar mereka profitnya ratusan juta dalam sekian minggu ya, bahkan katanya ada yang miliaran itu loh ya. Saya percaya itu loh ya, itu karena dari pengorbanan mereka juga ya, enggak main-main itu. Tetapi yang bisa kayak gitu hanya ya segelintir orang, teman-teman, enggak semuanya, karena pola pikir kita itu berbeda, prinsip kita itu juga berbeda. Padahal yang kita tuju itu sama, yaitu profit. Tapi ya cara memperjuangkan kita, cara memperjuangkan impian yang ingin kita capai itu berbeda, makanya hasilnya ya berbeda juga. Kalau bisa teman-teman ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil panen yang berbeda, gantilah benihnya itu loh. Jangan berharap benih yang sama ya, dengan ukuran yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda ya. Memang Allah Maha Kuasa, punya segalanya, tetapi kita juga ya harus gunain logika, akal sehat gitu loh ya. Kita harus berpikir kritis untuk kebaikan hidup kita ya teman-teman itu. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya jelasin tadi bermanfaat ya. Ini saya panjang banget ya teman-teman. Mudah-mudahan dari video ini teman-teman ya, cara tradingnya semakin bertumbuh dan berkembang tadi. Jangan sampai lupa, ini penting banget soalnya ya. Prinsip dalam membidik ada 4. Bidikan bersesi ya, menunggu momen, bukan stop loss atau tak profit. Di sini ending profit ya. Oke, mudah-mudahan selalu diingat dan bisa diterapkan ya. Tiru yang baiknya, buang yang jeleknya. Tradinglah sesuai prosedur dan tradinglah sesuai kemampuan, jangan rakus. Karena di trading ini bukan tempat pesugihan, bukan jalan tikus ya teman-teman itu. Tradinglah menggunakan ilmu ya teman-teman, jangan trading tanpa ilmu ya. Kalau tanpa ilmu ya itu adalah bencana besar ya. Itu teman-teman ya. Tradinglah dengan memegang 3 elemen penting dalam trading ya. Karena trading tanpa pengendalian diri yang baik berarti kita sedang bunuh diri teman-teman. Oke, sampai di sini saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kurang bermanfaat mohon maaf ya. Sekian dari saya ya teman-teman. Salam cuan berjamaah bersama Cuan Trading Channel ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.